Boro-boro ngumpet di luar negeri gitu ya, rumah aja sekarang ngontrak. Geger pengakuan Eko Patrio bahwa dirinya dan keluarga kini tinggal di rumah kontrakan menuai beragam tanggapan. Bahkan seorang penulis buku bernama Terelie mengungkap bahwa dirinya meragukan pernyataan Eko Patrio tersebut. Keraguan Terelie tersebut mengacu pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN secara elektronik Eko Patrio, sebagaimana terlampir dalam website KPK yang sayangnya kini sedang dalam perbaikan. Dalam postingan di sosial media Terelie, ia menderetkan berapa properti dan aset yang dimiliki Eko Patrio yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bogor, Nganjuk Jawa Timur, dan Karangasem Bali berupa bangunan dan tanah dengan total sekitar 150 miliar rupiah lebih. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Eko Patrio atas keraguan dan data yang ditunjukkan Terelie tersebut? Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan sang istri Arumi Bahsin mengungkap soal perkembangan perbaikan gedung Gerahadi di Surabaya yang baru-baru ini dibakar massa. Hingga kabar terbaru dari Uya Kuya yang mengaku ijazahnya sudah dikembalikan oleh penjara. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Boro-boro ngumpet di luar negeri gitu ya, rumah aja sekarang ngontrak. Pernyataan Eko Patrio bahwa dirinya dan keluarga kini tinggal di rumah kontrakan pasca rumahnya dijarah masa baru-baru ini menuai beragam tanggapan. Tentu saja ada yang menanggapinya dengan rasa kasihan dan sedih, tapi ada pula pihak yang menanggapinya dengan rasa skeptis alias ragu. Salah seorang yang merasa skeptis adalah seorang penulis buku bernama Terelie. Melalui postingan di akun sosial media pribadinya, Terelie membedah aset milik Eko Patrio yang tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN secara elektronik, sebagaimana terlampir dalam website KPK. Namun sayangnya ketika tim investigasi mengecek langsung LHKPN Eko Patrio di website KPK, tidak bisa dibuka karena sedang dalam perbaikan. Dalam postingan di sosial media Terelie, ia menderetkan beberapa properti dan aset yang ia sebut milik Eko Patrio yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bogor, Nganjuk Jawa Timur, dan Karangasem Bali. Daftar kekayaan Eko Patrio per September 2024. Di Jakarta Selatan, 2 unit bangunan dengan nilai total 74 miliar 500 juta rupiah. Di Jakarta Timur, ada 4 unit bangunan dengan nilai total sekitar 37 miliar lebih. Plus 2 bidang tanah dengan nilai sekitar 16 miliar rupiah lebih. Di Bogor, Jawa Barat, sebidang tanah dengan nilai 14 miliar rupiah lebih. Di Nganjuk, 2 bidang tanah senilai 150 juta rupiah plus 1 unit bangunan senilai 139 juta rupiah. Di Karangasem Bali, sebidang tanah senilai 8 miliar rupiah. Dalam postingan tersebut, Terelie juga menulis bahwa dirinya tidak percaya dengan pernyataan Eko Patrio yang mengaku tinggal di kontrakan. Ia pun juga menulis bahwa tidak semua rakyat Indonesia akan mempercayai pernyataan Eko tersebut. Saya sungguh bersimpati kepada pejabat-pejabat yang dijarah. Aksi kekerasan itu tidak dibenarkan. Tapi bro, enggak semua rakyat itu bego.
Tidak semua rakyat Indonesia akan menelan mentah-mentah semua ucapan kalian. Dengan properti sebanyak ini, Elu bilang ngontrak di pinggiran Jakarta, bla bla, bingung maksudnya. Elu jatuh miskin atau bagaimana? Ayolah, hal-hal begini dikurangi dikit. Menanggapi ada pihak yang tidak percaya dengan pernyataan Eko Patrio bahwa dirinya tinggal di kontrakan, beginilah respon kuasa hukum Eko Patrio yang disampaikan kepada tim intens investigasi tadi malam melalui pesan singkat. Kami sedang menunggu konfirmasi lebih lanjut dari klien. Apabila sudah ada jawaban, akan kami konfirmasi kepada wartawan. Sebelumnya, Eko Patrio mengaku bahwa kini ia dan keluarganya tinggal di rumah kontrakan di wilayah pinggiran Jakarta pasca rumahnya ludes dijarah masa baru-baru ini. Ia membantah isu bahwa dirinya bersembunyi di luar negeri. Eko mengaku tidak bisa melarikan diri karena untuk tempat tinggal saja saat ini masih ngontrak. Eko membenarkan bahwa dirinya dan keluarga masih dihantui rasa trauma yang begitu dalam atas apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Eko mengaku telah mengikhlaskan barang-barang isi rumahnya yang telah dijarah massa. Eko mengaku ketika terjadi penjarahan, yang penting diselamatkan keluarganya adalah kucing, reptil, dan burung yang mereka pelihara. Mereka tidak mempedulikan pakaian dan lain-lain. Eko Patrio menyayangkan rumah megahnya yang berhasil ia bangun dari penghasilannya dalam berkarir selama bertahun-tahun sebagai komedian, justru hancur dalam sekejap. Air mata kesedihan Eko meratapi rumahnya yang dijarah massa, sempat terlihat membasahi pipinya. Ia juga menyebut akan merenovasi rumahnya jika Tuhan memberikannya rezeki. Kini Eko dan keluarga masih dihantui rasa trauma berat dan butuh waktu untuk bisa pulih lagi. Sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta. Ngumpet di luar boro-boro, ngumpet di luar negeri gitu ya. Rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya? Gimana saya mau menghadirkan psikolog segala macam. Saya aja baru keluar hari ini gitu ya. Berarti keluarga juga takut ketemu orang dari luar, trauma nggak sih? Iya, kalau masalah trauma ya pastilah ya gitu ya. Masih ya. Saya minta doanya mudah-mudahan saya bisa bisa sehat, bisa ikhlas dan sebagainya, lahir batin gitu ya. Apa yang satu ditinggal, Mas? Bukan satu dilepas, dia kan ada kucing kan ada yang dalam kondisi panik begitu ya, apalagi mereka ada yang loncat, ada yang segala macam gitu. Itu dicari 5 tuh, sampai tim saya tuh sampai ada yang udah kerusuhan masuk, sampai masih nyari-nyari kucing gitu loh. Bahkan ada dua yang akhirnya karena dia baru melahirkan akhirnya meninggal di tempat gitu ya. Itu sangat saya sayangkan sekali gitu. Jadi kami tuh semuanya adalah konsen ke kucing, konsen dengan burungnya Naila, konsen dengan kadalnya Naila gitu. Jadi kita tuh sekarang kemarin pas saat kejadian nggak ngurusin apa-apa. Jadi kita cuma ngurusin kucing-kucing itu, menyelamatkan kucing itu gitu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Ya, mudah-mudahan saya kasih sehat, keluarga kasih sehat, kasih selamat ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke ya. Mengejutkan,
Pernyataan sosok ini yang tidak percaya Eko Patrio ngontrak usai, rumahnya dijarah massa, lantas seperti apa pula pernyataan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Arumi Bachsin terkait kabar terbaru perbaikan Gedung Gerahadi yang dibakar masa baru-baru ini? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Berbeda dengan kisah Eko Patrio. Di Surabaya, Jawa Timur, Gedung Gerahadi yang merupakan cagar budaya habis dibakar massa. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dan Arumi Bachsin sebelumnya sempat mengunjungi Gedung Gerahadi Surabaya pasca habis dibakar massa. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menginventarisir aset publik yang rusak. Pihak pemerintah Jawa Timur juga tengah mengalih fungsikan tempat, salah satunya pos polisi. Ia mengaku hal itu sudah dibahas melalui ketetapan gubernur, bahwa fasilitas umum kini menjadi prioritas. Emil menyebutkan menggandeng beberapa pihak seperti kelompok arsitek dan cagar budaya, karena Gedung Gerahadi termasuk cagar budaya hingga restorasi. Menurut Arumi Bachsin, bangunan Gerahadi memiliki aturan yang berbeda, dan tengah diusahakan agar dibangun kembali dengan semirip mungkin. Terus terang kita masih juga fokus menginventarisir banyaknya aset-aset publik yang rusak ya. Karena kan pos polisi itu ada juga untuk menjaga keamanan warga di situ misalnya. Dan pada saat itu terbakar tentu harus segera dipulihkan fungsinya. Ada yang menggunakan tempat lain, misalnya di Tegal Sari, sementara menggunakan tempat lain karena itu daerah yang padat sekali aktivitas warga dan mereka butuh perlindungan juga dari segala gangguan sehari-hari. Lalu fasilitas umum kita berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota, kemudian juga sudah dikeluarkan sebuah ketetapan dari Gubernur, sudah dibahas ya lebih tepatnya mengenai ketetapan bahwa memang telah terjadi konflik dan butuh penanganan, baik penanganan pencegahan dari konflik maupun juga pasca konfliknya. Itu fasilitas umum masyarakat menjadi prioritas kami. Namun demikian karena Gerahadi Cagar Budaya, maka Ikatan Arsitek Indonesia, kemudian tim cagar budaya yang isinya juga lintas elemen, bukan hanya pemerintahan saja, ini ingin cepat untuk menginventarisasi situasinya dulu. Artinya seperti apa sih bangunan yang terbakar, bagaimana sehingga mereka bisa menjaga jangan sampai kemudian ada hal-hal yang terkait bangunan tersebut yang rusak lebih jauh lagi gitu. Ya, dan memang sekali lagi karena cagar budaya, jadi peraturannya mungkin berbeda ya dengan renovasi bangunan-bangunan lainnya. Betul. Jadi memang kita harus menghormati setiap tahapannya. Dan yang paling luar biasa adalah karena sekali lagi Gerahadi punya sejarah yang panjang dari mulai berdirinya sampai dengan detik ini. Pertama dari kecagar budayaan sendiri dalam rekonstruksi, restorasi itu juga banyak peraturan. Misalnya apapun yang kita harus berusaha mempertahankan kondisi yang lama. Kalau memang tidak terselamatkan gitu ya atau tidak tersisa gitu ya, dalam membuat yang baru kita harus membuat replika yang semirip mungkin. Nah, hal-hal ini yang pastinya nantinya kedepannya akan bisa dinikmati mudah-mudahan ketika Gerahadinya sudah pulih kembali. Emil Dardak dan Arumi Bachsin pun mengungkapkan rasa haru mereka ketika banyak masyarakat Surabaya yang turut bersimpati dengan rusaknya Gedung Gerahadi. Karena itu, sebagai cagar budaya, maka pemerintah Jawa Timur akan melanjutkan pengamanan terhadap Gedung Gerahadi karena gedung tersebut merupakan milik masyarakat Jawa Timur. Mohon doanya, ini situasi yang tentu tidak kita harapkan. Saya merasa terharu bahwa masyarakat banyak yang menaruh simpati kepada Gerahadi sebagai cagar budaya, dan itulah sebabnya kenapa pengamanan Gerahadi terus kita lanjutkan karena ini milik masyarakat Jawa Timur. Kita harus jaga dari pihak-pihak yang mungkin punya keinginan yang tidak sejalan
dan ingin merusak cagar budaya tersebut. Jadi itu menjadi sebuah prinsip yang kita pegang, dan kita berdoa Indonesia selalu dalam keadaan yang aman, tentram, dan segala aspirasi harus kita hormati untuk terus melakukan pembenahan, introspeksi, menjadi insan yang lebih baik lagi. Sama, kita junjung tinggi kedamaian, kerukunan, karena saya percaya kalau kerukunan itu harus diperjuangkan, karena kita sama-sama mau. Dan aku bangga sih kalau di Jawa Timur melihat peristiwa yang kemarin itu, melihat kekompakan seluruh masyarakat dari mulai gotong royongnya, dan juga bahkan lahirlah sebuah tagline warga jaga warga. Mudah-mudahan ini tidak hanya karena adanya peristiwa ini, tapi juga berlanjut terus. Jadi kita memperjuangkan kedamaian, kerukunan, tapi tentunya tetap membuka ruang-ruang aspirasi masyarakat kepada kita. Dan warga jangan takut, sekali lagi dengan semangat warga jaga warga, teruslah beraktivitas, roda kehidupan kita terus berjalan. Sekali lagi, kami terima kasih juga banyak yang datang ke Gerahadi, dari elemen buruh, dari santri yang datang melakukan bersih-bersih sebagai wujud rasa peduli mereka terhadap gedung negara Gerahadi yang merupakan milik semua. Sekali lagi terima kasih. Mengejutkan, kabar terbaru perbaikan gedung Gerahadi Surabaya menurut keterangan Emil Dardak dan Arumi Bahsin. Lantas, benarkah ijazah milik Uya Kuya telah ditemukan pasca dijarah masa baru-baru ini? Untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Selain kehilangan kucing-kucingnya, aksi penjarahan massa di rumah Uya Kuya membuat ia sempat kehilangan ijazah dari sekolah dasar hingga ijazah sarjana. Untungnya, harapan Uya Kuya agar ijazahnya dikembalikan. Secara mengejutkan, kemarin tiba-tiba semuanya sudah diletakkan di depan rumah Uya Kuya. Hal itu terlihat dari video yang diposting Uya Kuya di akun sosial media pribadinya. Terlihat jelas bahwa yang dikembalikan si penjara bukan hanya ijazah, tapi juga foto berdua Uya Kuya dengan sang istri Astrid. Dan seperti ini pula curahan hati Uya Kuya dan Astrid usai rumahnya dijarah massa. Cuman tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi kan saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya. Kayak rumah ya, tapi Ya, kita belum ngecek kita. Ya. Akte nikah segala macam orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Artinya sudah dievakuasi sebelum ada masa masuk. Enggak, justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Anak-anak nangis lah pasti kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi. Kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.